A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan tausiah ini, izinkan perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Siapa saya? Supaya tak kenal maka tak sayang, sudah kenal terbitlah sayang. Nama saya adalah Hajah Rosneli, putri kedua dari 8 bersaudara, Bunda Hajah Nurjana Hasim Mubalighah Bandar Lampung, Ketua Aisyah Kodia, dan Guru PGA Mu'alimin Muhammadiyah Duren Payung. Kebanggaan saya adalah ibu saya yang selalu saya kenang setiap saya tausiah, karena ibu saya itulah yang mengajarkan saya bagaimana cara untuk tausiah. Kami 8 bersaudara. Yang pertama adalah Hajah Hildawati, saya sendiri Rosneli, Hajah Rosneli, Helmizar Safrida, Hajah Husni Hayati, Hajah Rahmadianti, Yosudarso, dan Nur Haida. 8 bersaudara ini, kami yang turun bakatnya seperti saya ini hanya keberanian dari ibu saya. Karena itu saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh bunda saya tercinta, yaitu Bunda Hajah Nurjana Hasim. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema ingkar janji. Seperti telah sama-sama kita ketahui bahwasanya di kota Yastrib yang sekarang Madinah itu, dulu di situ yang berkuasa sebelum Masehi adalah 3 Bani, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraizah. Dengan ketiga Bani ini, orang Yahudi yang 3 ini, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, junjungan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir, telah membuat perjanjian perdamaian dan persahabatan untuk ketenangan, kedamaian di kota Madinah. Tetapi para hadirin sekalian, ketiga Bani ini nanti tidak ada lagi di kota Madinah ini karena ingkar janji. Yang pertama yang diusir dari kota Madinah oleh Rasulullah adalah Bani Kainuka. Mengapa Bani Kainuka ini diusir dari kota Madinah? Ceritanya adalah seperti ini. Adalah seorang wanita Arab masuk ke dalam pasar Bani Kainuka. Oleh pemuda-pemuda Bani Kainuka itu, wanita Arab ini disiksa di luar batas kemanusiaan, sehingga ia hampir saja meninggal dunia. Tak lama kemudian lewatlah seorang pemuda Arab. Melihat ada wanita Arab dianiaya di luar batas kemanusiaan itu, hatinya tersentuh, terpanggil. Ia masuk ke dalam pasar itu dan menolong wanita Arab itu. Tetapi apa yang terjadi para hadirin sekalian? Justru ia dikeroyok oleh pemuda-pemuda Bani Kainuka itu, sehingga ia tewas di tempat itulah, bermandikan darah. Mendengar ada wanita Arab disiksa, mendengar ada pria Arab yang mati terbunuh di pasar Bainuka itu, terpancinglah kemarahan kaum muslimin. Mereka semua masuk dalam pasar Bani Kainuka itu, dan terjadilah perkelahian yang menumpahkan darah. Di saat yang kritis itu Rasulullah datang, karena sudah sering sekali terjadi keributan-keributan seperti ini, dan kini sudah ada korban di depan mata Rasulullah, yaitu wanita yang hampir sakratul maut disiksa, dan 1 korban pria Arab yang sudah tewas di tempat. Maka Rasulullah dengan tegas mengusir seluruh Bani Kainuka itu. Hukumannya adalah diusir dari kota Madinah. Penyebab utama adalah karena mereka sudah melanggar janji. Perjanjian yang dibuat, perjanjian perdamaian dan persahabatan itu batal karena mereka ingkar janji. Yang pertama sudah diusir. Hadirin yang berbahagia, setahun kemudian lebih parah lagi, Bani Nadir. Apa yang dilakukan oleh Bani Nadir kepada Rasulullah sehingga Bani Nadir ini diusir dari kota Madinah itu?
Pengusiran ini terjadi pada tahun 4 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Mengapa? Ini lebih sadis lagi. Mengapa Bani Nadir diusir dari kota Madinah menyusul saudaranya Bani Kainuka? Ini adalah karena percobaan pembunuhan terhadap diri Rasulullah. Rasulullah beserta para sahabat datang ke perkampungan Bani Nadir ini dalam suatu urusan perusahaan, suatu keperluan, kemudian ia akan dibunuh oleh Bani Nadir. Karena pertolongan Allah itulah, maka Nabi Muhammad selamat. Sehingga turun ayat surat Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu. Izhamma qaumun ayabsutu alaikum ayyabsutu ilaikum. Ketika suatu kaum akan memanjangkan tangannya, berbuat jahat ingin membunuhmu, maka Allah menahan tangan-tangan mereka itu. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin harus bertawakal. Al-Maidah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi 'alaikum isama qaumun ayabsutu ilaikum aydiyahum faqafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Turunnya surah Al-Maidah itu adalah karena Nabi Muhammad SAW akan dibunuh oleh Bani Nadir. Kaum berarti banyak yang akan membunuhnya. Allah memegang tangan-tangan mereka, berarti mereka tuh banyak yang akan membunuhnya. Hukuman yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka sangat ringan sekali, yaitu mereka pun diusir menyusul saudaranya itu. Itulah yang kedua. Bani Nadir, hadirin sekalian, yang diusir oleh Nabi Muhammad ini, mereka tidak merasakan betapa sayangnya Nabi kepada mereka. Karena tidak segores pun mereka disiksa oleh Nabi. Tidak segores pun tubuh mereka luka. Mereka hanya diusir saja. Padahal perbuatan mereka ingin membunuh Nabi itu adalah perbuatan yang sangat sadis, sangat kejam sekali. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentu apa yang terjadi atas junjungan kita. Hadirnya berbahagia, sebahagian daripada Bani Nadir yang diusir oleh Nabi Muhammad itu ada yang tinggal di Khaybar. Khaybar namanya itu, tempat itu. Karena harta kekayaan daripada Bani Nadir ini, maka Bani Nadir ini di Khaybar itu menduduki tempat-tempat, yaitu sebagai ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, karena harta kekayaannya itu. Di situ ia ingin membalaskan dendam kepada Nabi Muhammad. Ia membujuk dua kabilah besar, yaitu kabilah Quraisy dan kabilah Ghatfan. Dan kabilah-kabilah kecil lainnya dibujuk dia untuk mengadakan pembalasan dendam kepada Nabi Muhammad. Mereka berkumpul, mereka merencanakan yaitu Perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab ini terjadinya pada tahun ke-5 Hijriah, bulan Syawal. Setelah Perang Badar, Perang Uhud, maka terjadilah Perang Al-Ahzab ini. Arti Al-Ahzab ini disebut juga dengan Perang Candak, Perang Parit. Nanti sejarahnya akan saya ceritakan mengapa Perang Al-Ahzab ini disebut juga dengan Perang Parit, Perang Candak. Ini adalah persekutuan golongan-golongan. Mereka bersekutu, mereka semua berkumpul menjadi satu, 10.000 orang menyerang kota Madinah. Al-Ahzab ini, perang ini disebut juga Perang Candak, Perang Parit. Mengapa? Karena posisi kaum muslimin pada saat itu hanya membela diri, mempertahankan diri di benteng-benteng pertahanan kota Madinah itulah. Di sebelah utara kota Madinah, mereka membuat parit comberan yang sangat lebar, panjang, dan dalam. Di sebelah utaranya itu. Itulah sebabnya maka Perang Al-Ahzab, persekutuan golongan-golongan itu disebut juga dengan Perang Parit, Perang Candak. Artinya itu ada parit comberan yang menghalangi orang-orang musuh itu akan menyerang. 10.000 tentara menyerang. Di dalam sejarah tercatat 10.000 tentara memanggul senjata, menyerbu kota Madinah. Sebelumnya kaum muslimin itu sudah rumah yang satu dengan rumah yang lain itu sudah mereka hubung-hubungkan. Kemudian lorong-lorong mereka tutup. Nah, jadi berbentuklah benteng kota Madinah itu betul-betul berbentuk benteng pertahanan. Jadi begitu musuh datang, Al-Ahzab ini datang, mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah itu karena mereka selalu dihujani anak panah.
Jadi kaum muslimin di dalam itu hanya mempertahankan diri dan membela diri, tidak berperang, tidak memanggul senjata. Namun mereka yang dari luar yang menyerang kaum muslimin itu semua tidak bisa menerobos masuk karena ada comberan besar itu, lebar panjang yang mereka buat di sebelah utara kota Madinah. Mereka mencoba menerobos tempat-tempat yang lain, itu pun gagal. Sehingga mereka hanya mengepung kaum muslimin di situ selama 20 hari. Selama 20 hari itulah para hadirin sekalian, untuk kedua kalinya kaum muslimin itu menderita kelaparan yang tak terhingga. Sehingga mereka mengikatkan batu di perut mereka karena lapar. Kota Madinah dikepung dengan rapat oleh Al-Ahzab itu. Yang pertama kaum muslimin itu menderita lapar waktu Bani Hashim dan Bani Muthalib diasingkan itu, pemboikotan. Itu pun mereka mengikatkan batu. 3 tahun lamanya mereka menderita di pengasingan di Shif Ali Abu Thalib itu. Di Shif Abu Thalib mereka diasingkan, dibuang, pemboikotan yang saya ceritakan pada tausiah saya beberapa waktu yang lalu. Kini yang kedua kalinya mereka pun 20 hari dikepung di dalam benteng kota Madinah. Mereka itu kelaparan. Hadirin yang berbahagia, karena mereka ini adalah persekutuan golongan-golongan daripada 2 kabilah besar, Quraisy dan Ghatfam, dan kabilah Bani-Bani yang lain, Bani Salim, Bani Asad, Bani Asya, dan Bani Murrah. Dan ini juga dengan orang Yahudi, Bani Nadir. Ini mereka ini kan di luar mengepung. Karena sesuatu dan lain hal mereka berselisih. Hal ini wajar terjadi. Mengapa? Karena mereka itu bukan satu golongan. Mereka itu semua ingin berebut tampuk pimpinan. Terjadilah keributan-keributan di luar itu. Hadirin yang berbahagia, di dalam benteng pertahanan itu ada pengkhianatan yang sangat luar biasa sekali. Di dalam benteng itu, Bani Quraizah itu pemimpinnya adalah Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad ini dibujuk oleh Bani Nadir. Ketuanya adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah ketua dari Bani Nadir, membujuk Ka'ab bin Asad ini, pemimpin Bani Quraizah, untuk membatalkan perjanjian perdamaian persahabatan yang dibuatnya dengan Rasulullah dan mengajak mereka ini untuk bergabung dengan musuh yang berada di luar kota Mekah. Mendengar pengkhianatan Bani yang di dalam tadi itu, Bani Quraizah itu, cemaslah kaum muslimin yang berada di dalam, karena musuh itu berada di dalam benteng. Musuh itu berada di dalam benteng, mereka pun cemas. Maka Rasulullah mengutus 2 orang sahabatnya untuk menemui Ka'ab bin Asad tadi, yaitu yang disuruhnya adalah ketua suku Aus yang bernama Sa'ad bin Asad, kemudian Sa'ad bin Asad itu, dan juga Sa'ad bin Ubadah. Mereka berdua ini diutus untuk menemui Ka'ab bin Asad ini, menjelaskan, menerangkan, menasehati agar jangan meneruskan pengkhianatan ini. Sadarlah, kata dia. Tetapi mereka dengan angkuh, sombong, congkak kaburnya, mereka dengan sombongnya itu mereka tetap mereka berkhianat. Akhirnya pada suatu malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hujan yang begitu lebat, angin kencang yang menyapu habis seluruh peralatan-peralatan, perkemahan-perkemahan mereka. Perbendaharaan mereka semua itu tersapu habis semuanya oleh hujan deras, angin kencang. Kucar-kacir mereka semua kembali ke negerinya tanpa membawa hasil apapun juga. Semua tadi tentara yang 10.000 orang itu kembali ke negeri mereka masing-masing tanpa membawa hasil. Tinggallah di dalam benteng pertahanan itu adalah pengkhianat tadi, yaitu Bani Quraizah. Nah sekarang Rasulullah bersama kaum muslimin memberikan perhitungan kepada mereka. Mereka dikepung di dalam kota Madinah itu 25 hari lamanya. Hadirin yang berbahagia, selama 25 hari di dalam benteng itu, keluarlah Ka'ab bin Asad tadi. Dia mau keluar menyerah kepada Rasulullah dengan satu syarat. Apa syaratnya, kata Rasulullah? Kami mau menyerah, kami mau kalah. Mau menyerah kalah, kami mau keluar setelah 25 hari dikepung ini dengan satu syarat. Yang akan mengurus kami, yang akan mengatasi kami, yang akan memberikan hukuman kepada kami adalah ketua pemimpin daripada Aus, yaitu Sa'ad bin Asad tadi. Nah hadirin sekalian, kemudian mereka pun setuju semua. Akhirnya Sa'ad bin Asad ini
karena dia luka parah tubuhnya itu dalam peperangan itu, dia berpikir keras, apa hukuman yang akan saya berikan kepada mereka ini. Akhirnya dia memutuskan hukuman mati, hukuman pancung, hukuman mati untuk seluruh pengkhianat Bani Quraisyah itu. Wanita-wanita dan anak-anak semua itu ditawan. Hukuman ini dijatuhkan oleh Sa'd ketika ia sudah nazak, sudah hampir sakratul maut. Dia menjatuhkan hukuman mati. Kemudian dia pun meninggal dunia. Kepala suku Aus tadi. Jadi kepala suku Aus dan kepala suku Khazraj tadi yang sudah datang menasihati mereka, tapi mereka tidak mau juga sadar, akhirnya jatuhilah hukuman mati. Hadirin yang berbahagia, hukuman mati ini sesuai, sangat wajar diberikan kepada pengkhianat-pengkhianat masyarakat yang sedang dalam keadaan berperang. Lebih-lebih lagi ketika mereka itu berkhianat, peperangan sedang berlangsung, musuh sedang melakukan penyerangannya, maka wajarlah hukuman mati ini dijatuhkan. Masyarakat Islam di kota Madinah, masyarakat yang baru tumbuh, masyarakat yang berevolusi, mereka membina suatu negara di atas semuanya itu Islam, di atas ajaran Islam itu, dengan mengadakan pendobrakan unsur-unsur lama. Nah, jadi secara revolusioner, jadi hukuman mati ini sangat sesuai bagi mereka, karena hukum itu adalah hukum perang, hukum revolusi. Dengan dibunuhnya seluruh Bani Quraisyah itu, maka umat Islam pun aman di dalam kota Madinah itu. Mereka bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Hadirin, satu yang akan saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan tadi adalah ayat yang pertama turun yang mengizinkan perang tadi adalah surat Al-Hajj ayat 39-40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayaqulu rabbuna Allah. Ini yang mengizinkan, ayat yang mengizinkan Rasulullah berperang tadi. Jadi perang itu adanya surat Al-Hajj ayat 39-40 yang artinya diizinkan berperang bagi mereka yang disakiti, karena sesungguhnya mereka itu teraniaya dan Allah sangat kuasa menolong mereka karena mereka teraniaya. Mereka dipaksa keluar dari kampung halamannya tanpa suatu alasan yang patut, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Nah, inilah dua ayat tadi. Ayat Al-Hajj surat 39-40, ayat 39-40 ini ayat yang mengizinkan berperang. Karena itu perang, angkat senjata, memanggul senjata, melawan musuh. Hadirin yang berbahagia, di sini saya ingin menyampaikan tadi ingkar janji. Karena ingkar janji inilah orang Yahudi ketiga-tiganya ini binasa semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.